Wabarakatuh. Saya Sundari dari HTNC dengan semester 5 dengan NIM 1911-294. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya buat dengan judul Implementasi Fikih Siasah terhadap Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari pemikiran Imam Al-Mawardi. Langsung saja kita ke latar belakang masalah. Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-kas, yang selanjutnya diambil dalam bahasa Indonesia, diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertiannya, hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan paksaan, atau dengan kata lain, hukum adalah paksaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama, disebut juga dengan hukum. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, keamanan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintahan untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislator tunggal atau legislator kelompok yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Namun, walaupun saya sudah sedikit mendefinisikan arti hukum, namun sebenarnya arti hukum tidak dapat didefinisikan karena sangat luas cakupannya. Bahkan secara tidak sadar, kita sebagai manusia sering bersinggungan dengan hukum di setiap aktivitasnya. Satu-satunya cara agar kita terhindar dari hukum adalah misalnya dengan mengasingkan diri di sebuah pulau. Namun rasanya itu tidak akan bertahan lama. Karena manusia adalah makhluk sosial. Saya teringat perkataan seorang filosof Yunani, yaitu Aristoteles, yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau John Politikon. John adalah hewan, Politikon yang bermasyarakat. Manusia dalam mempertahankan hidup selalu tidak terlepas dari campur tangan manusia lain, sehingga semakin dewasa manusia, maka akan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Agar kepentingannya tetap berjalan dan aman, manusia dengan sesamanya membentuk suatu masyarakat, atau bahkan lebih luas lagi, yaitu membentuk negara yang diinginkannya tercipta dan dirasakan secara bersama-sama gitu. Kemudian saya teringat lagi perkataan seorang filosof Romawi yang hidup sekitar 1006 sebelum Masehi, yang mengungkapkan istilah ubi societas ibi-ius. Ubi societas ibi-ius ini adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pasti, mutlak. Berdasarkan pemikiran tadi, ajaran filsafat, berbagai ajaran filsafat berbangsa, bernegara, Indonesia dibingkai dalam sebuah ideologi yang disebut dengan Pancasila, yang merupakan landasan utama untuk semua sistem pemerintahan atau penyelenggaraan negara Indonesia. Selanjutnya diatur dalam pasal 1 dengan adanya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti
baik pemerintah maupun rakyatnya memperoleh kekuasaan yang sama dari hukum serta harus tunduk kepada hukum. Kemudian dalam hukum positif di Indonesia, kelembagaan yang demokratis dapat disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan dalam tata negara Islam disebut dengan fikih siasah. Fikih siasah ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan bersama, yang diantaranya menggunakan konsep syura atau musyawarah dalam pengambilan keputusannya. Pada tingkat operasional, konsep syura ini memberikan porsi yang sangat besar kepada wakil-wakil rakyat untuk melakukan ijtihad dalam membuat hukum atau peraturan perundang-undangan. Kemudian kita beralih ke biografi Imam Al-Mawardi, karena ini menyambung tentang tema yang saya buat tadi, yaitu implementasi fikih siasah terhadap fungsi pengadilan tata usaha negara ditinjau dari pemikiran Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi atau nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib Al-Mawardi, adalah seorang ahli fikih dari Irak. Ia lahir di kota Basra di Irak. Di kota inilah ia belajar fikih dari gurunya Abu Al-Wahid Al-Simari dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru kepada Syekh Abdul Hamid dan Syekh Abdullah Al-Baqi. Kemudian Imam Al-Mawardi menulis sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yaitu buku tentang tata pemerintahan, dan Qanun Al-Wazarah, yaitu undang-undang tentang kementerian, dan Kitab Nasihat Al-Mulk atau buku berisi nasihat kepada penguasa. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam dapat kita telaah dari karya tulisnya dalam bidang politik. Karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah ini merupakan karya yang sangat monumental, karya yang cukup terkenal, cukup lengkap, memuat tentang pokok-pokok kenegaraan dan kepemerintahan serta jabatan seperti khalifah, tata cara diangkat sebagai khalifah, pengangkatan para pembantunya baik di bidang pada pemerintahan pusat maupun daerah gitu. Dan pengangkatan lain, pemerintahan lain serta fungsi dan tugasnya. Sistem pemerintahan Islam disebut dengan fikih siasah. Kemudian kita lanjut ke pengadilan. Pengadilan tak pernah dapat dipisahkan atau tak dapat terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini karena dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW, lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini mengidentifikasikan bahwa eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum Islam di masyarakat muslim yang ada di seluruh dunia. Salah satu lembaga peradilan yang dituntut untuk membuat sebuah keputusan yang benar serta berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menyelesaikan suatu perbuatan pemerintahan atau administrasi negara melalui pejabat atau instansi yang dipermasalahkan oleh warga masyarakat, termasuk perusahaan, koperasi, yayasan, organisasi sosial, atau sesama instansi pemerintahan. Selain itu, menurut pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka saya sebagai penulis memfokuskan atau menuliskan proposal skripsi ini dengan judul Implementasi Fikih Siasa terhadap Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari pemikiran Al-Mawardi. Kemudian kita menuju ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat di sini ada 3. Yang pertama, mengenal siapa itu Imam Al-Mawardi. Yang kedua, bagaimana implementasi fikih siasa terhadap fungsi lembaga pengadilan tata usaha negara atau PTUN dilihat dari pemikiran Imam Al-Mawardi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi terhadap fungsi lembaga pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Kemudian fokus penelitian. Fokus penelitiannya dalam metode studi kasus ini adalah proses pengimplementasian fikih siasa terhadap fungsi pengadilan tata usaha negara atau PTUN di Indonesia yang ditinjau dari kerangka pemikiran Imam Al-Mawardi. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini saya menuliskan 3, yaitu mengenal lebih dalam sosok Imam Al-Mawardi. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi fikih siasa terhadap fungsi lembaga pengadilan tata usaha negara atau PTUN dilihat dari pemikiran Imam Al-Mawardi dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pandangan Imam Al-Mawardi terhadap fungsi pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Kemudian manfaat penelitian. Di sini saya menuliskan 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penerapan mengenai implementasi fikih siasa terhadap fungsi pengadilan tata usaha negara ditinjau dari pemikiran Imam Al-Mawardi. Kemudian penelitian yang disusun ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait di masa yang mendatang. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktisnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi Badan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian penelitian terlebih dahulu yang relevan. Di sini saya mengambil skripsi dari Ahmad Sudirman dari Universitas Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah di jurusan Hukum Tata Negara dengan judul skripsinya yaitu Analisis Siasah Qadaiyah terhadap peran dan fungsi lembaga pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa pemilu. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku, artikel, makalah, koran, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian kerangka pemikiran. Yang pertama ada fikih siasah. Fikih siasa adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal, urusan umat dan negara dalam bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam objek kajiannya, fikih siasa meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, atau hubungan antar lembaga negara dengan sesama lembaga negara, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal.
Kemudian yang kedua ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Peradilan atau Al-Qada hukumnya fardu kifayah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan tidak ada qadhi atau penguasa yang bisa melaksanakannya, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara tahkim pada seorang muhakam, menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum, seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak sebagai wali, atau penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara. Peradilan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian tugas pokok dalam bidang yusisial dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN diantaranya menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, misalnya PTUN Jakarta, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini dalam buku Suplemen 1, buku 2, Sema Perma, dan lain-lain. Kemudian meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara atau TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN. Kemudian peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada penelitian hukum tata negara. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian membina calon hakim dengan memberi bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi tentunya. Dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN agar menjadi hakim yang profesional. Kemudian melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Kemudian menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Berlanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah pendekatan dan sikap penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku, artikel, makalah, koran, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian ini. Melalui metode ini, saya sebagai penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok pembahasan atau permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha penyelesaian penulisan.
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum dan pendekatan teori hukum. Pendekatan filsafat hukum dimaksudkan untuk mengetahui dasar filosofis adanya pengujian peraturan perundang-undangan, sementara itu pendekatan teoritis digunakan untuk mengetahui berbagai teori yang dapat dijadikan dasar kewenangan pengadilan tata usaha negara. Kemudian sifat penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan tinjauan pemikiran Imam Al-Mawardi tentang fungsi pengadilan tata usaha negara yang kemudian dianalisis secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan yang bisa diteliti. Kemudian sumber data. Sumber datanya ada dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari penelitian secara langsung yang berasal dari Al-Quran, buku-buku fikih syasa, undang-undang tentang pemilihan, tentang fungsi pengadilan tata usaha negara. Terus sumber data sekunder. Data yang mengenai suatu informasi yang menjelaskan dan membahas data primer. Di dalam hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, dan makalah majalah, artikel, website, dan berita media lainnya, baik berita online maupun cetak yang relevan dengan penelitian ini, kemudian dijadikan bahan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau library research yang dimaksudkan untuk memberi informasi tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian, topik penelitian. Melalui metode ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi, dan menelaah perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian metode pengolahan datanya, data-data yang dikumpulkan diolah sebagai pemeriksaan data atau editing, kemudian direkonstruksi, kemudian disistematisasi, dan analisis datanya. Metode berpikir yaitu penalaran, penarikan kesimpulan, dan keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode berpikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta khusus atau umum. Sedangkan berpikir deduktif adalah metode berpikir yang merupakan hal-hal umum terjadi dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dengan cara induktif atau penelitian kualitatif yang dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang dihubungkan dengan teori analisis dan teori analisis data. Dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Demikian dengan tujuan penelitian di lapangan lalu dibentuk dalam bangunan teori. Kemudian sistematika pembahasannya.
Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikasi penelitian, terus penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2 membahas tentang kondisi objektif yang akan membahas tentang fungsi pengadilan tata usaha negara dari pemikiran Imam Al-Mawardi. Bab 3 kajian pustaka yang menjelaskan tentang definisi fikih siasah, biografi Imam Al-Mawardi sebagai salah satu cendekiawan muslim yang menginisiasi adanya fikih siasah, serta membahas tentang fungsi pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Bab 4 pembahasan tentang implementasi fikih siasah dalam proses penyusunan rancangan peran dan fungsi pengadilan tata usaha negara di Indonesia dan segala hambatan atau rintangannya. Dan bab 5 merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.